Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khaliqil anam, allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju minallah ayyumitana alaiha, wa innamal a'malu bil khitam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati ialah para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para orang-orang tua kita. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Tembilahan Hulu, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama kita. Selanjutnya yang saya hormati panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Surau Al-Mu'tamad Jalan Sabta Marga ini. Selanjutnya yang saya hormati dan saya bangga-banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, para kaum muda yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di musalla yang kita cintai ini untuk memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan peringatan ini dapat mengingatkan kita kepada ajaran Allah, dapat mengingat kita kepada ajaran Rasulullah, dan mudah-mudahan kita diakui Rasulullah sebagai umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya dan menjalankan perintah-perintahnya. Dan semoga saja dengan acara ini kita semua dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, berkah umur, berkah kesempatan, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul ini dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak yang kami hormati, pada malam hari ini peringatan Isra wal Mi'raj di kabupaten kita ini, syukur alhamdulillah tidak pernah henti-hentinya diadakan. Ada yang ngadakannya pagi,
ada yang ngadakannya sore, ada yang ngadakannya malam, sehingga alhamdulillah pagi, petang, malam kada bemasak lagi kita. Makan parai taros. Bulik bawa unjuki orang nasi bungkus, bulik unjuki orang nasi bungkus, bapak nak bemasak lagi. Nah, memang di Indragiri Hilir ini dari daerah Pekantua bawa ke sini itu sangatlah antusias mengerjakan yang namanya peringatan Isra wal Mi'raj ini. Tidak ada rugi-ruginya. Orang yang mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj itu tidak ada pernah rugi. Karena yang diingatkan ini adalah perkara yang sangat diperlukan oleh kita. Karena perkara ini tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi kepada manusia-manusia sesudah Rasulullah. Yang di-Isra dan di-Mi'rajkan ini hanya Rasulullah sendiri saja. Belum pernah lagi orang tembilahan ini mengaku aku pernah di-Isra dan di-Mi'rajkan. Suahkah? Tidak ada kan? Maka nang mana nang berbunyi nek topi guna nah magun nah iya. Oleh sebab itu, makanya kita menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj ini, kita mengamalkan cerita di dalam Al-Quran. Karena kisah Isra wal Mi'raj ini kisahnya dalam Al-Quran. Maka sedikit demi sedikit kita dapat mengamalkan ayat yang di Al-Quran. Yang mana jarang nggak berbunyi. Udah HP? HP ya? Oh HP ya? Udah ada HP? Udah HP? Aku udah ada HP nah. Buru pulang dah. Ya. Halo? Udah berbunyi sama sekali. Halo? Kada berbunyi. Kada berbunyi. Wah. Nah. Oh nang ya. Maka mudah-mudahan keberkahan mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj ini karena ada di allazi barakna haulahu. Mudah-mudahan kita semuanya di sekeliling kita karena diadakan peringatan Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Berkah nang apa? Berkah umur jadilah. Malam ni kada terbuang-buang umur kita. Biasa terbuang-buang.
Kemana tabuangnya? Mulai dah. Terbuang umur kita tuh karena duduk kita di situ berkumpul-kumpul berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi zaman sekarang ini duduknya, kalau istilah kata berunding masalah bisnis ada manfaatnya. Ini kada duduk tuh berdiam aja. Dihiau kawan, ya kawan, diam. HP itu diputar aja kene. Rupanya baju di on. Ini banyak nah. Nang main chip nah. Aku udah mau tahu. Ada betang gak dihadapkan pelanggar terus. Betis sudah sakit juga. Amal ma'ruf nahi mungkar itu mau kada mau. Banyak yang terjadi gara-gara main chip, judi online ini. Lali. Aku maka tahu lali datang ke rumahku. Datang ke rumah nah. Joko ngapa cek? Nipang Ustaz aja membawa nih anak ini diam di hulu. Joko kenapa? Penyakitnya ngapa? Penyakit orang weh ini aja. Penyakit orang weh ini itu ya penyakit apa? Apa sebabnya? Sebabnya Ustaz aja main berjudi online. Kalah Ustaz, mana suah manang. Kalah. Ini pang kejadiannya Ustaz aja. Kada sadar. Kada sadar. Luka di sini, Pak. Ketika membawa Honda dari Pasir Pengarayan sana menuju Tembilahan, ternyata rabah. Ketika rabah dibegal orang. HP diambil orang. HP diambil, dibegal orang, tapi Honda kan diambil. Luka di sini, kada berasa ada. Berdiri ya pulang. Ini orang kada berasa. Nah, tak tunduk bangnya. Ubati Ustaz aja. Han, jakung ini pulang penyakitnya. Adakah di Al-Quran tuh chip? Bacaan hagan chip tuh ada apa kada? Ngalihnya kami guru-guru nina. Akhirnya aku bagi banyu dulu. Orang percaya nih aku bagi banyu aduh lo. Ku saya kasih air aja dulu bu ya aja kok. Bebaca marah aku berang pembaca aduh lo. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ras putih ras. Kau hendak waras, aku hendak banyak dapat baras. Tuh ketiak. Diapakan Ustaz banyu nih jah? Diminum ya diam. Dimandikan Bang Ustaz? Boleh juga aja kok. Tasarah aja. Ditabungaskan? Boleh juga. Kayak apa Ustaz ya kena pulang kelanjutannya. Mau ubah aja aku bawa sini pulang. 3 hari setelah itu datang. Kayak apa cek? Ubah Ustaz aja. Mau sembahyang. Mau sadar dosa tak? Sini aja ke parak. Parak sini. Bapak ke Ustaz ya, berduduk juga. Berduduk, hadap sana aja. Ku bacakan di belakang, mau berang pembaca. Panjanang ingat. Oh ini Tuhan ini kan tapi peringatan juga, nang pandai ingatan dibaca. Bacakan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ya wasi'al. Anyar bacakan
Maulaya salli wa sallim ala habibil khalqi kullihim. Itu kan burdah yang kedua tadi, itu kan burdah. Mudahan berkah burdah itu. Sakalimah ku bacakan tadi itu, alhamdulillah pisin bergerak awaknya. Ya kok ngapa? Tahu Ustaz aja ada nak keluar. Ya kok daripada berdiam di situ baik keluar. Ya kan? Keluar. Alhamdulillah keluar rupanya. Apa yang keluar? Yang keluar orang terkena seperti itu, yang kebanyakan berjudi online itu seperti karena hipnotis. Jinnya jin hipnotis. Inya sadar ya, makan mau, minum mau, tetapi dipadahi kada masih bajudi hajat haros. Ini tampilan ini banyak mah. Aku medahkan narah. Mon yang masih bermain yang sada dikit itu baik baampih sekalian. Hujanan di belakang baik berdegong kan sudah kena. Baik baampih. Kenapa maka disuruh baampih? Daripada habis. Daripada itu perkara kalau kada habis kada ampih. Banyak sini sudah Pak. Aku maka memedahkan banyak itu karena banyak datang lawan aku. Ayolah. Maka nang main ini bukan nang nang tuha gin banyak. Bujur apa kada? Bujur aja. Bagus dipadahi daripada kada. Tiwas mengundang orang Sungai Salak. Jangan lagi undang Ustaz Darmawan tuh, ada apa-apa. Biasa-biasa saja. Ya. Apa takutannya menyampaikan nang hak ini? Ya kan? Nah, tapi nang di dalam di sini nih, insya Allah, tapi tahuam lah. Nah, mungkin saya Isra Mi'raj gitu nih lah. Nah, maka beingat kita Pak. Beingat lagi. Kayak hipnotis banyak, ada nang babini datang ke aku. Menangis tang babini tuh. Datang tuh. Dia kok ngapa maka menangis? Aku sedih, aku saja. Bapak kada sedih, lakiku tuh saja. Aku aja kan dijepainya lagi. Dia kok nang apa nang dijepainya? Happy tuh Pak, Ustaz yang dijepai. Nangis babinian. Han. Sian kadang-kadang. Dia kok apanya dimainnya? Nah kayak wah ini tuh Bang Ustaz aja. Apanya gerang aja kok? Cip Ustaz aja. Aduh. Nah mudah-mudahan Pak generasi kita ini diselamatkan Allah. Mudah-mudahan generasi kita ini jangan pikirannya bejudi. Mun pikirannya tuh bejudi, menang apa mulaan? Menang 1 juta, ore 1 juta menang. Sekali kalah 50 juta. Nah jangan hati-hati. Makanya peringatan Isra wal Mi'raj ini wajar dan patut selalu kita peringati, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ditek dulu situ. Jarang sekali Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kalimat itu dengan tasbih. Ada tak dengan tasbih? Persamaannya ada,
tetapi tidak dipangkal kalimat. Dalam surah Yasin Allah juga berfirman, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala makhluknya itu al-azwaja, semuanya berpasang-pasangan. Jadi Allah puji juga makhluk Allah ini semuanya berpasang-pasangan. Tidak ada yang kada berpasang-pasangan. Coba kita lihat langit, bumi, malam, siang, panas, dingin, pasang, surut, semuanya tinggi, rendah, ganal, halus, bebini, lelaki, berpasang-pasangan. Itu makanya dunia ini indah karena berpasang-pasangan. Coba kalau di tembilahan ini lalakian semuanya, indah ada pak? Tak muka lawang lalakian, buka lawang padu lalakian. Tapi oleh karena indah di tembilahan ini, tak buka kelihatan yang berbibir merah. Disitulah membuat hidup kita ini bergairah pak. Itu kayak itu juga bebinian. Andai kata bebinian semuanya hidup di tembilahan nih, sekali dibukanya belah pinang semuanya nya. Kada indah. Oleh karenanya indah dunia ini karena adanya laki-laki dan perempuan. Maka wajar kalau laki-laki itu pasangannya perempuan. Nang kada wajar lelaki sama lelaki. Wah ini ada juga modelnya sudah. Selang sama selang kada mau. Ini mau Maka oleh sebab itulah Nabi Adam, di mana Nabi Adam tinggal setelah diciptakan? Dalam surga. Apa kurangnya di surga itu apa? Tidak ada sedikit pun surga itu kekurangan. Surga itu adalah tempatnya kenikmatan. Nabi Adam seorangan berdiam, ujuk sana ujuk sini, beruku misalnya. Kita tuh kadang-kadang di rumah mensorangan loh kok, masuk ke dalam, masuk, tulak keluar, tulak ke dalam, tulak ke luar, beruku. Nah. Nabi Adam seorangan di dalam surga, kada bakawan. Apalagi kurangnya di dalam surga? Tidak ada kurangnya. Nyaman tidak? Nyaman dalam surga. Tapi kurang merasa indah. Lalu Allah tahu rupanya ini Nabi Adam kurang berbahagia absennya. Lalu Allah ciptakan yang namanya Siti Hawa. Setelah Nabi Adam melihat Siti Hawa, langsung jatuh cinta. Kasapa bepadah? Ya ada bepadah situ bang langsung. Nya kada babah. Langsung nih pernikahan. Saya terima nikah Siti Hawa dengan mas kawin sallallahu ala Muhammad tunai. Ada binnya Ustaz. Mana binnya? Sama-sama pada kada bebin. Nikah, setelah nikah, baru hidup nih berasa. Makanya bujang-bujangan lah. Nang bujang-bujangan nang belum nikah toh, seindah apapun ceritamu, tetap indahnya orang menikah. Takutnya abahmu bukan percaya. Indah bahagia waktu masa muda nih, jabahnya mana lah. Kalau ada tahunnya daripada nikah tuh lebih indah. Nikah Nabi Adam, lalu mulai ada larangan dalam surga. Dalam salah satu ayat,
wala taqraba hadhihi sajarah. Adam, jangan engkau dekati ini pohon, apalagi kau makan. Iblis kada kalah akal, goda Nabi Adam kada mempan, digodanya lah Siti Hawa. Macam-macam godaan disuruh Nabi Adam memakan itu supaya Adam terkeluar daripada surga. Makanya kita hati-hati, Pak. Bila sudah bini nak menggoda kita, kayak apa aja pisirnya, haratnya kita. Kayak yang ini sesingot tabalnya, kayak yang ini tabalnya nah, bingkok sini pulang nah. Oh janang bini, pakai baju ni Pak, terpaksa wa makai. Bebinian tuh nang lama aja bisa jadi karas. Bayangkanlah, lama ya, bukan udah bereaksi dah. Jentik-jentiknya sekali bekarasnya. Nah itu bebinian nih haratnya bebinian. Maka bebinian itu bila sudah kita sariki, tap kita sariki, bahimmat kita sariki, pulihkannya nak rumah nenek luka itu ala lu bebinian Pak. Pulihkannya nak rumah nih abah musarik lawan kita nak. Kita sudah nyanangis kayang itu duduk lagi di amben tuh baruku lagi ruku nara lagi mikirkan nih supaya jangan bulik. Bila beka karas kita pulang. Ya tuh mun sudah kayang itu diam mah lagi awak Pak, tinggal sarik dah lagi awak bujur kada Pak, tinggal sarik awak melawan hanya pulang tumbuk nih jenal laki. Jangan Pak, jangan. Begitu tumbuk nama binian itu kada jago ngarannya. Ini ditumbuk orang dua ini. Nyauhinnya ada lo kok toh. Nah, siul pulang. Nah, maka oleh sebab itulah Pak, dimulai dengan tasbih ini, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, siapa? Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum berangkat Rasulullah Isra wal Mi'raj, tentu dipersiapkan dulu. Apa yang dipersiapkan? Contoh kita mun hendak betulak-tulak tentu bersiap-siap. Kada langsung tulak meluncat, kada. Apa yang dipersiapkan? Karena Rasulullah ingin bertemu dengan Allah, ya, maka Rasulullah dipersiapkan. Diadakanlah pembedahan, dikeluarkan hati Rasulullah, dimasukkan iman. Bukan berarti Rasulullah itu tidak beriman, ditambah imannya. Maka kita di akhir zaman ini maunya iman kita tuh bertambah, jangan sampai berkurang. Karena di akhir zaman ini banyak liku-liku kehidupan ini memerlukan keimanan. Manusia nih ada yang beriman, ada juga yang kada beriman. Ada juga dia beriman, mau dia beramal. Ada juga beriman, tapi kan hendak beramal. Kau percaya dengan Allah? Percaya. Kau percaya ada dengan Rasulullah? Percaya. Tapi kan hendak sembahyang? Ada. Kau beriman enggak? Beriman enggak? Sembahyang ada enggak? Makanya orang beriman tentu beramal. Yang beramal belum tentu ikhlas pula. Sudahlah beriman, sudah beriman beramal. Sudah beramal belum tentu amalnya ikhlas. Nang cari ikhlas nih nang alek.
Nah, mencari ikhlas nih ngalih. Pak, ikhlas ini kalau sesuai mau kita ikhlas. Tapi bila kada sesuai, sekada ikhlas kita. Ikhlas itu memang timbulnya dari hati kita. Dari hati. Kami waktu sekolah, kemungkinan Ustadz Ismail ini tamat mungkin sudah. Jadi kami itu diundanglah mukaddam. Ketika diundang mukaddam, diambili pakai mobil. Ketika diambili pakai mobil, naiklah kami mobil 30 orang. Disuruh membaca Al-Quran sejus. Kawanku tuh lakas membaca Quran. Sekali kulihat 3 lembar sekali ambil. Sekali balik 3 lembar, sekali balik 3 lembar. Ya aku bencilat kau, udah jual tahu aja. Ya kan ini 9 lembar kan? Sejus itu 9 lembar. Pertama 3, kedua 3, 6 dah. Tambah 3 pas ke 9. Kalah ya. Aku makan beli orang membaca. Kalah membaca Al-Quran, suruh membaca Yasin. Kami bacalah Yasin. Kalah membaca Yasin, suruh membaca tahlil. Kalah membaca tahlil, suruh membaca doa. Kalah membaca doa, palahkan semuanya sudah. Tentu hidangan lagi nih. Dalam hatiku ini paling kurang daging, ini lauknya nih. Dalam hati, sekalinya keluarlah Pak. Ingat aku itu martabak, dadar gulung, lawan papari. Kami boleh lihatan, ini Ustadz Alam gak ada nih. Mau ada Ustadz Alam Sakirnya ingat tak? Boleh lihatan, ya kulam, iya pakai nih istranya ner aja. Ustadz Alam Sakir tuh kami ingat aku waktunya tulakan. Jadi aku bertakon, ini kayak apa aja kok nih istranya ner, aslinya belum lagi ya. Sabar, duduk nunggu kan. Sekalinya selesai bersesorong, silahkan dek jadi makan. Boleh lihatan, nah kami lagi martabak, dadar gulung, papari. Makan nah, ngeran perut lapar tadi awak memakan nah. Ujepailah martabak tadi dingin dan martabak. Dalam hatiku batang tadi nukar nah. Makan. Takuniku kawan ikhlas deh kau. Kau pang ya, aku kada ikhlas gitu. Taliur Pak kami meja. Ada kegempengan Quran sejus baca Yasin pulang. Kalau baca 2 selamat dadar gulung kada apa-apa lah. Biasa aja gitu tuh. Kira-kira lah Pak. Mun pian kayang itu beramal kira-kira ikhlas lah juga kira-kira. Ikhlas lah. Nah. Mun kira-kira nah kayang itu tadi tuh cerita aku tadi tuh. Takana di pian kira-kira ikhlas di pian. Nah, mun pian ikhlas coba. Coba tarai sini baca Yasin jadi mbah maghrib tadi tuh. Kalah baca Yasin, baca doa selamat jadi diam lagi. Keluar bubur kacang. 3 kali mengawat bubur kacang tuh kada tetap mau buburnya belum. Haru aja lah masih kan, diharu udah ada buburnya juga masih. Karena menuju hari bahabar pulang, nak besaruan dia pulang. Aku yakin malam ini lah mun aku ada tuh Nah. Karena kada sesuai balasan Pak. Bukan berarti berharap tuh oh my Pak. Nang dibaca tuh Al-Quran sejus
baca Yasin 83 ayat, baca tahlil, minta pulang tahlilnya dek yang la ilaha illallah 100 kali dek ya aja. Ayo aja kami. Ngeran belum makanan baca jualah. Jika tahu martabak 10 kali ya diam. Ini makanya tuh Pak. Itu makanya beramal bisa kada las. Nah. Makanya itu sesuai balasan tuh kada sesuai. Udah sesuai. Tahu malam nih makanan gak kita lah. Tapi pesennya ada nasi bungkus tuh. Tapi mau nasi bungkus tuh ikhlas kita. Pian duduk namun cara mah kok. Nyaman, tinggal duduk lagi. Duduk, nyuki orang nang nasi bungkus nyuki orang banyak. Indah lucu. Tertawa indah nangan kan tapi lucu guring. Nasib penceramah itu kayak itu Pak. Bila kada lucu guringan mengannya. Bila terlucu sedikit. Nah, itu makanya tadi Rasulullah dimasukkan iman. Kita nih iman kita nih kadang-kadang bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau inya bertambah iman kita kalah malaikat. Kalah malaikat. Iman kita ini bila bertambah, bisa bertambah percaya dengan Allah, terjadi gempa, berkuyang bumi ini tuh. Itu kan ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah tolong. Tuh naik langsung macam tensi, hit langsung naik. Langsung 250 naik. Naik iman kita. Tetapi kalau sudah kararamaian, mendengar rame sambil pulang berjoget-joget, tuh cit turun, iman tadi turun. Sambil istilah kata nang sambil jangan dulu, nah, janganlah diganggu. Nah, kalau sudah nah sambil itu iman pun juga cit turun. Ada ingat lagi Allahu Akbar orang azan di masjid. Jurang, oi ampihan orang azan tanggung ya. Tanggung talahkan selaku. Orang talah selaku, orang pun azan talah. Apalagi sudah kadang-kadang wan biduan toh nang kadang-kadang nang tuha nang anu udah disuah lagi bukan lagu itu mau kemana adik yang manis mau tuh iman tuh bisa turun dah terjepai nang gede cerita pulang terjepai nang anu tenang. Aku hendak pergi ke rumah paman. Nang tuha tuh juga tarik nyari tuha. Nah ini tuh bisa berturun iman. Tapi mau sudah gempa bekuyangan rumah iman pun naik. Ayo jenang lelaki berdoa, ya Allah mudahan kami selamat, ya Allah mudahan selamat. Nah itu kita maka oleh sebab itulah kalau bisa iman kita tuh jangan sampai turun. Tensi maraha turun. Iman jangan turun. Nang ini kita terbalik, tensi naik, iman turun. Tensi 250, iman 50 setengah nur lagi. Bapak, aku naik dan anak sembahyang. Tensi naik jadi beguyang awak. Anak sembahyang aku dan.
Berduduk bang nek, duduk gini dan beguyang enggak. Nah jadi rabah aku nah. Tensi naik. Ya, tensi naik. Ya. Imanku kurang. Tuh hati-hati. Nah, itu aku nyontohkan, Pak. Kan orang yang sudah kadang-kadang tensinya tuh naik, dia kesabarannya kadang-kadang sudah kada stabil. Dia sembahyang pun juga sudah tetapi hendak. Kalau orang garing itu kan sembahyang kuler. Bayangkannya, apa aku sembahyang ya. Berjalan aja aku ningali. Berduduk jangan bini. Berduduk aja gini ngali kau nyaman menyambet ya. Jenang bini kan aku mau udukan. Allah tahu kalau lawan aku nih ya. Tuh ujungannya tak. Allah tahu kalau lawan aku nih ya. Aku nih gering jam kada gering sembahyang aku. Padahal bebisul dua narah. Bebisul dua biji di burit. Tak ada yang sembahyang. Tulak ke Jumat mah kada kawa. Sekali tulak pengantin kawa. Pacah kabisol nek ya. Belum izin pacah bisol. Masih sakit nah. Ke Jumat izin kada kawa aku. Kenapa nih maka kada kawa? Tahu izin duduk kelalawasan. Ini tulak pengantin izin kada sakada nyaman kada tulak. Nah, makanya selesai itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan iman, dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah. Selesai, siap berangkat. Berangkatlah Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di perjalanan macam-macam yang Rasulullah lihat. Kita kadang ceritakan yang dilihat Rasulullah nih. Kenapa? Karena macam-macam. Ya, macam-macam. Sampai di Masjidil Aqsa Rasulullah disambut oleh para aulia-aulia Allah, disambut oleh para nabi-nabi Allah. Lalu tangan Rasulullah dipegang oleh Jibril, disuruh langsung jadi imam. Jadi imam sembahyangan. Setelah selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melanjutkan perjalanan menuju langit. Ini nang kadang masuk di akal. Ya, kita naik pesawat. Ulun naik pesawat dulu dari Bandara Soekarno-Hatta berangkat menuju Madinah. Tingginya pesawat itu 35.000 kaki sampai 45.000 kaki. Melihat di bawah halus, melihat ke atas jauh lagi langit. Berarti belum sampai ke langit, belum sampai ke langit. Di pesawat itu pulang subuh. Ketika subuh diumumkan di atas Kolombo, kita sudah berada di atas Kolombo. Waktu sholat subuh masuk sembahyang, silahkanlah sembahyang. Yang di hadapan aku tuh dua laki bini baudo. Hatiku apa baudo ini? Kenapa kada baudo? Bantainya ke dinding tuh nah, muha tangan, pusutnya kepala belah, banyak pusutnya kepala, pusutnya telinga, palah telinga, bantainya betis. Ini jago kada tayamum ini, ini bungol jago dah depan kau nih. Diam mah, kuliah aku nagur. Ya kan tayamum tuh cuma muha, tangan, selesai. Bantainya, nah, bakal musuh-musuh ke betis juga. Kutak-kutak gur jakung ini nih, berdekat tangkar di pesawatnya.
bakal lahir di pesawat ini gugur pesawat luput baik berdiam sarah kau aja kau jomputnya tiwas tulak kada siap ilmu. Mantap aku dengar Allahu Akbar ya. Sama mandi orang tapi baudu apa caranya la ilaha illallah orang bertayamum nara tayamum muhat tangan selesai sudah tinggal lihat begitu ya Pak jenang bini man betakon lagi iya begini aja jako sama wangal aku di kursi belakangnya Pak bersama hadapan sini kursi aku sini belakangnya aku sorangan aja Bang talah sembahyang subuh itu udah gak dengar teh kopi dari belakang kok dia mah kok sampai juga kakak aku aja kok nek kalinya sampai teh kopi aja teh aja kok aku sambil kau lihat muha pramuka teh aja kok sama muha kasihan lah kan tuangkannya lah teh tahun ini banyak apa nek oh, banyak teh juga tapi kada teh telur nasib ini pang jadi guru banyu putih banyu teh paling mantap dah ndaka juga teh guru tuh teh telur betis na indah singkat-singkal nih anu jangan panitia jangan lambat lalu setelah diketukannya tuangkannya sugar gimana ya kok no gitu sugar no gitu tawarannya lagi sugar aja no aja kok tawa inya dalam hati kok kenapa maka tatawan aku dia mah awak bungol Bang nang apa sambat itu kada paham dadah sambil berjalannya nawarin yang lain aku pun mau ambil juga banyu teh itu top aku minum sit nyaman aku minum padahal pahitnya bukan main rupanya teh pahit dia makok sit inya tertawa di ujung sana ngapa maka orang nih hakun minum teh nang pahit anda kau pulang mbah atau ku minum pulang oh dalam hatiku rupanya Pak sugar tadi toh gula awak nih bungol bahasa Inggris 3 aja nang tahu yes no I love you ngitu nah renang tahu jadi mbak nah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik sampai ke langit pertama katok Assalamualaikum salam siapa tuh Muhammad Muhammad dibukakanlah uang kenapa maka dibukakan cepat pintunya karena langit memang merindukan Muhammad makanya penyebab mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada gesekan di antara langit dan bumi ini bahasanya tuh saling sombong menyombongkan ujar bumi di bumi ini ada gunung ada lautan ada danau ujar langit di langit ada yang namanya planet-planet bintang dan sebagainya bulan ujar bumi di bumi ini ada Ka'bah tempat manusia tawaf kata langit di langit juga ada Baitul Ma'mur tempat para malaikat tawaf kata bumi yang ketiga ini adakah kau berisi wahai langit ada makhluk Allah yang paling mulia dari segala makhluk Allah yang ada di muka bumi ini dari zaman dulu sampai zaman akhir zaman nanti makhluk yang paling mulia siapa Muhammad terdiam langit itu langit dadang itu
Itu sebabnya langit berdoa kepada Allah, ya Allah, naikkan Muhammad agar aku bisa jadi mulia. Makanya terjadinya Mi'raj. Nah, sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Itu ceritanya aja Pak. Melihat kada subah juga kok. Sama kada subah melihat kita. Jadi jangan pian nyalahkan gimana Ustaz melihat sampai ke langit ketujuh. Ceritanya. Jangan nyalahkan aku. Mungkin kita suah melihat banyak mat, 7 lapis rupanya ini. Suah melihat sama pada sahabat suah, tahu Pak Lurah suah melihat. Sama gak ada suah kita. Cuma ceritanya tuh 7. Lalu 7 ini di angka 7 inilah nih banyak Allah jadikan makhluk Allah nih 7. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Bumi ini kita percaya aja maka 7 juga karena orang membor banoto kata hewan aja sampai beberapa lapis sudah. Bumi 7 lapis, surga neraka 7. Hari pun Allah jadikan 7. Baitong Ahad ini nar nyambat minggu behari mana suah datuk kita tok hari apa nek Ahad jahden minggu nih Ahad jahden tahan betangkar jahden Sarik hidin sambat minggu, hidin jahidin Ahad, Isnain, Sulasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 dah. 7. Mengerti dah kita kalau kenapa Allah jadikan hari ini 7? Kayak itu loh Ustaz aja. Kadanya kayak itu. Tentu ada rahasia-rahasianya. Makanya 7 kali 7 49. Setuju kada setuju yang penting penampilan. Itu orang Banjar. Orang Banjar ini kalau penampilan boleh lah. Ini setuju kada setuju yang penting penampilan. Kalau orang Jawa kada. Orang Jawa penampilan kada tapi anu bener pakainya benar. Beberang sungku dah kayak ini gitu sungkunya. Tapi Al-Qur'an hafal. Kitab-kitab ya anu tu talibin hafal. Ahli tafsir gus bah atau menata kayak ini nara songko tak kayak ini nara berkasihannya alahan kita orang Banjar kadang-kadang mau pulang betungkat pulang ya aku nih pak sakit betis kenapa pulang sama ke betungkat betisku sakit jadi menembak tungkat tuh narabah ada juga nahane tapi dasar ada mah ambil ijazahnya juga sudah. Jadi guru-guru tuh betungkat nih semambu ini kalau lawan ular 2 kali juga mukul kan ular haloy mau ular genal 20 kali ya. Nah semambu ini mun orang tangguh apa bentai semambu yakin kayak apa aja pian kuatnya tangguhnya bentai semambu apalagi semambu nih kunek bisi tak bisi aja kada bisi bapak sudah atau kada jauh aku carinya jadi guru-guru di Sungai Salak udah aku bagi semambu nih sudah karena kemarin kami diberikan ijazah oleh murid Syekh Yasin Al-Fadani jadi jahidin nih tungkat umur 40 jahidin sunat betungkat pas aku nih 40 dah kebetulan sakit betis betungkat lagi juga kan sekali lah udah kawabu main bal lagi ya Pak nah tuh ini hanya dapat tongkat nih Pak semambu nya orang beri semambu ini belum dia wan kuning lagi rencana nak dibuati cemeti di situ cemeti amal rusuli bila tak kena pisang pun hangit bantai pisang simpuran banyu nang minyak tanah sok hangit hangit ya
bakal awakah. Orang Banjar ini kan bakal. Orang Banjar ini har-harat. Makanannya aja orang Banjar nih pucuk paku. Sebenarnya, nah makanan pucuk paku, ikannya ikan parang, undangnya undang betu, sayurnya jaring, Banjar. Tapi Jawa kada kalah juga rupanya. Jawa sanggup makan beton. Pokoknya beton tuh biginang. Mahal. Masa beneran lo kok Pak? Makannya pucuk paku, ikannya parang, undangnya teng betu. Nah, nasinya nasi samen pulang. Tambah Ustad di pulang nasi samen di pulang. Woi, orang Banjar harap-harap memakan. Kita orang Melayu awak apa lah, sama aja dengan orang. Makanya Banjar inilah lawan Jawa, taibat Jawa sedikit. Kali kita melawan Jawa lah, karena Presiden Jawa desuah belum kepada Bapak Haji Adul, desuah. Presiden Haji Adul desuah belum. Nah, Presiden itu nang tahan-tahan ada O-nya. Soekarno ada O-nya, Sohar, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, tahan-tahan nang ada O-nya. Nang ada O satu tomat juga, seperiode salah. Habibie ada O kan? Megawati, Abdurrahman Wahid, iya kah? Iya kan? Nah, kada lawas 2 tahun 3 tahun. Nah, tahuam yang ada ini tahu belum kok. Makanya orang Jawa itu inya kompak di dewan kita. Kita ini bila ada kawan maju nyamani inyane. Tuh nang kada sadap jadi dengar tak? Ada sadap lalu gitu didengar. Bujur kakek tak? Nyamani inyane. Mun orang Jawa kada. Mas bantu ya Mas. Nggih. Ya. Orang Banjar, orang Jawa itu sudah bagutong royong kan. Mas besok gotong royong. Nggih. Kita orang Banjar boy gotong royong, supaya salah. Mbak Sophia bisa gotong royong, kawan toron. Kawan kada ada kurang lebih orang Melayu kayak itu juga. Majang besok kita gotong royong, aku tergantung di kawan aja. Ya kawan tuun. Ala kawan dah tuun ngapa awak tuun? Itu kita nang Banjar ini pulang sesenuhan itu turun senenuhan turun tuh intang cirat toh. Sabalah gabin bon habis. Orang makan basah sudah. Apa bahasanya? Bagagantian dulu marahnya turunan dulu. Kita lo minuman lo. Sabalah gabin bon habis dah. Anyarnya turun. Nasib. Tepang tuh tadi orang Banjar, jangan tersinggung kita orang Banjar lah. Besar model kayak itu, kayak apa lagi? Bila ada kawan kita maju sih kayak nyaman nih kawan. Ini nang ada sadapnya. Marah amun kawan nyaman mudahan awaknya aman. Ceh dia meneng ingat kawan awak.
Makanya hari saja Allah jadikan 7. Makanya orang-orang tua dulu supaya ingat lawan anak tuh lahir hari apa, bila lahirnya tuh lalaki hari arba'in tambah hihidinar Muhammad, siapa ngarannya nek Muhammad arba'in jihidin, bila lahirnya hari arba jihidin basar, lahirnya nenek basar nang nenek suai jihidin pengutan sedikit. Ya bila lahir tuh ada kadang-kadang bila lahir parang malam tuh pengutan sedikit, ada juga nang lahir tang hari wanti sekakira wani kada mau takutan, ada juga manusia yang lain mau takutan, hantu takutan lawannya, bukannya takutan hantu. Nah, bila lahir hari Kamis lalaki ngarani hidin khamsan, tambah hidin Ahmad khamsan. Bila lahirnya nek hari Kamis hidin khamsan. Bila lahir hari Jumat Ahmad Jumat. Dia ngaran orang Ahmad Jumat loh lah. Tapi ngaran orang Banjar ada aja kota tamu. Cangkir ngarannya. Mungkin binnya cawan. Dibaca-bacalah betahnya tadi toh. Bintang situ cangkir lah. Betul ya Bu Joko cangkir nih Bu? Betul lah tuh Ustaz ya. Cangkir bin cawan. Ngaran orang Beheri, ngaran orang Beheri. Karena orang-orang Banjar ini kan bila Beheri itu bisa ada gelar. Bila kuat manu punai utuh punai. Bila kuat manu suwit utuh suwit. Bila kuat tulak kenang sungai Kapirak utuh sungai Pirak. Macam-macam orang-orang Banjar ini pakai utuh-utuh aja. Padahal ngarannya Zainal Abidin, bagus ngarannya. Cuma orang kada tahuan Zainal Abidin. Pan utuh nang sungai Pirak, cuma mau tahu. Lalu apa lagi yang Allah jadikan 7? Allah jadikan 7 panca indera kita. Hitung kada baca ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener syuting Ustaz. Nang syuting tuh nang halos tuh. Nang halos tuh bila bergerak berbahaya. Bilanya begawi gitu tuh kuitan supan, abah supan, mama supan, munang itu begawi. Seumur hidup bisa supan orang munang itu begawi. Mun begawi yang sah ada apa adanya. 7 panca indera kita. Lubang yang ada di tubuh kita juga 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7 roga. Ini nang 5 ini kada boleh tersumbat. 2 lagi mana? Sebelah bawah. Nang sebelah bawah tuh kada boleh tersumbat juga. Hidung tersumbat, ada nyaman goreng kita. Talinga tersumbat. Ini ada nyaman. Nang di bawah tuh tersumbat kadang kat bekameh. Bengkak awak. Maka nang di bawah tuh bila tersumbat bengkak awak. Kada mau behira. Operasi. Disumbatinya pula bengkak dua. Nah, itu bahayanya. Tapi jodoh memadahkan darah. Jangan inteng-inteng toh. Hidungnya aja toh sumbat pak. Nyaman pak kada. Maka kadang-kadang kita kadang ngerti pak. Nah jen. Abang hidung apa? Toh sumbat hidung. Ada nyaman. Ini makanya Allah Subhanahu jadikan 7 lubang itu. Kita kadang ngerti masih. Lalu Allah jadikanlah Fatihah itu 7 ayat. Makanya Fatihah itu wajib di dalam sembahyang. Ini mulai berkaitan nih, Pak. Ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran itu selain Fatihah, dalam sembahyang hukumnya sunat. Sunat dibaca mun bujur.
kadang bacanya kada bujur. Membaca nang kaya nang atamallahu ala qulubihim. Itu kada bujur bacaannya. Bujur bacaannya tuh dapat pahala sunnah. Makanya kan tingkat dosa sembarangan. Kadang kita membaca, kadang-kadang sedih kita mendengar. Makanya 6.666 ayat itu terkandung di dalam Fatihah yang 7 ayat itu. 7 ayat itu terkandung di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kenapa maka hebat? Karena di situ tergabung 3 asma. Asma Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tiga asma ini tadi bukan tanggung-tanggung. Makanya kalimat Allah di situ. Kayak apapun kita, tetap kita istilah kata mengatakan Allahu Akbar. Kada boleh kita Allahu Rahman, tidak boleh. Yang Bismillahirrahmanirrahim ini, kandungan Bismillahirrahmanirrahim ini terkandung di huruf ba-nya. Ba-nya itu pula terkandung di noktahnya, titiknya. Noktahnya, titiknya itu dari mana? Bedakan bagadak. Bedakan bagadak. Janganlah sebutin titik tuh jangan carinya Pak. Setitik 2 koma. Titik itu sampai titik itu aja Pak. Dosa disemat sepanjang lagi. Karena mungkin yang disampaikan di situ biar ada percaya juga. Ya juga kah aja. Yang disampaikan diamnya dia Pak. Mau sampai titik itu jadi diam. Titik itu dari mana? Itu makanya semuanya itu terbitnya dari mana? Nah, oleh sebab itulah tadi yang 77 ini, makanya Fatihah itu hukumnya wajib kita belajar. Sudah tuh apa Ustaz? Sudah tuh gitu. Wajib belajar supaya mudah-mudahan bacaan kita Fatihah itu bujur. Sembahyang kita tuh karena tergantung di Fatihah. Nang lain Pak, nang lain qul huwallah aja hentam taros. Qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Kenapa aja dam bini qul huwallah taros nang itu nang hafal dah. Nah, makanya kita hidup ini jangan sampai kada belajar. Gara-gara kada belajar, banyak yang kita kada tahu. Kita nih hidup juga nanti pasti akan mati. Sebelum mati lebih baik kita belajar ilmu, sesuatu yang bermanfaat. Karena orang yang belajar itu akan menuju mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka siapa yang belajar Pak, insya Allah matinya husnul khatimah. Mati husnul khatimah ini yang kita kehendaki. Karena mati ini kita kada denang tahu kapan, di mana, dan kayak apa. Maka Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali kau mati dalam keadaan Islam. Maka oleh sebab itulah jalan untuk menuju mati dalam husnul khatimah yang pertama talabul ilmu. Datangi ke pengajian-pengajian itu datangi. Ini kan di Taklimul Huda itu sudah ada lihat pengajiannya maghrib ada saya lihat. Karena itu ada aku lihat siaran langsungnya juga. Kami pun di Sungai Salak juga saya buatkan juga langsung YouTube Nurul Hidayah juga. Jadi ada di situ juga pengajian. Malam ini, malam Ahad, malam Sabtu ini, kebetulan saya ngisi, tapi saya berkata-kata bidang dan saya suruh tentang masalah Asmaul Husna. Malam Ahad itu masalah fikih. Malam Senin tauhid. Malam Selasa itu tahsinul Quran. Malam Arba hadis. Malam Kamis
itu sirah nabawiyah. Jadi kami berganti guru-guru tadi, berganti menjelang maghrib sampai ke isya. Nah, diadakan. Alhamdulillah, ini sudah jamaahnya, alhamdulillah sudah. Aku maka tahu jemaahnya tuh banyak, seminggu sekali kuitong kawan gembong. Kenapa? Ku suruh maulahkan gembong sebiji benyusuk teng. Jadi ku takut nih, ku tuh paji nak paulah gembong. Berapa paji je ku maulah gembong? 75 usah aja. Berapa paji ku kurangnya lagi paji? 75 tuh saya 3 juga sisanya. Berarti 73 orang nak hadir. Mungkin ada yang ngambil 2. Karena seminggu sekali masjid menyediakan gembong bapau. Yang ini konon. Ketika tinggi itu kenyang sudah. Nyawa ini tuh kayak itu subuh Jumat kami adakan juga sujud tilawah. Setelah sujud tilawah saya adakan lagi santunan kepada perempuan kepala keluarga. Jadi alhamdulillah bulan tadi 15 orang kami dapat menyantuni. Bulan ini kurencanakan pula sekitar 20 orang. Apa yang kami santuni? Kami santuni beras 5 kilo, gula, minyak, entalo, sekotak. Nah, cuma wajib datang ke masjid. Enggak ada datang ke masjid, Ustaz, ada BGI. Bakal 2 orang. Supan datanganlah hanya bebinian sembahyangan. Alhamdulillah sampai 200 orang, Pak. Datangan alhamdulillah. Nya kan seko-seko tuh bebawaan. Nah, udah tuh pulang sarapan langsung sarapan langsung, nasi merah, kadang nasi kuning, lauk hayam. Ada orang bertakon dari mana dapat duit Ustaz? Jaku jangan ditanya duit tuh, nang ada aja dimakan. Yang jelas kami tidak menggunakan dana masjid. Dana dari mana? Makan aja jaku halal. Itu dari duitmu juga aja kok. Kau nyumbang 2.000 dapat nasi sebungkus. Nasi 5.000, kau nyumbang 2.000 juga. Kakak itu kah jahat. Enggak itu jahat. Besar rajin, Pak. Isinya hanu pulang mendebat pulang di amploki pulang. Bila ibah mang mbah nang maghrib tuh amploki pulang. 5.000 jadi diam. Itu bapak minggu dudi salah mau kada muat masjid. Ada paham. Kenapa? Supaya orang tuh mau belajar. Masjid kita ulah seindah apapun, dana miliaran rupiah kita buat indah masjid, tapi nang tukang isi masjid kadada percuma saja. Bujur apa kada? Masjidnya yang bagus, nang tukang isi dada, nang tukang isi buntat semuanya. Makanya nang isinya kada tahu. Makanya mau kada mau masjid mau kada mau harus mengadakan pengajian. Supaya apa? Supaya ada nang ganti jadi imam, supaya ada nang ganti jadi Bilal. Kalau istilah kata kita bangun masjid indah tapi orangnya yang kada ada, cuma aja kita. Maka masjid itu digunakan untuk istilah kata syiar agama dan untuk melindungi umat Islam di sekitar masjid itu. Makanya kami adakan peka tadi itu istilah kata supaya melindungi ini. Jadi akhirnya rupanya tertarik juga bebinian tuh. Bila lagi bahagian Ustaz dia dapat, jaku kena tunggu ya dulu. Rajin aja ke masjid. Nah, pamer rajin melihat jaku muhanya. Paya pinandu. Nah, makanya apalah kita ini calon matian. Di mana kita mati? Pada tahu kita. Kapan kita mati? Udah tahu jamnya. Kayak apa kita mati? Kada tahu juga modelnya. Jika kawa kita milih
Nimun kawamile mati malam Jumat. Nah, di mana wadahnya? Di rumah saura. Di mana tempatnya? Di pangkuan bini. Mana mati tadi? Aja bini, bang, bang, awak pada melihat bini tadi, la ilaha illallah. Mun kawamili. Kadang-kadang kan nang anom-anomnya aku alhamdulillah usata kada dibisi penyakit. Kolesterol kada, tensi kada, asam urat kada, semuanya kada ada. Tulak mau jundang lah, bentai ini krokodil. Mati apa kada? Mati ya juga. Makanya jangan bepadah pian kada bawa penyakit. Tulak ke laut krokodil. Aku anyar nih Pak. Anyar nih, hari Sabtu tadi toh, tulak ke desa Kelumpang menuju desa Tajau. Apa? Tajau, dusun Tajau. Tajau tuh jago takar. Sekali bulik, no aja buhaya timbul. Adalah dari sini ke situ toh. Maka sampan halos belang toh. Aku tanangah. Kami beberapa orang situ kan bunga salah berlima kah, benam kah. Tanangah kok dalam hatiku kada habis har no buhaya dimakan aku. Mun nyoba pilih-pilih kan, pilih ustad kah. Ah, udah habis makan ininya. Baik halo ya tadi kan. Selamat aku kan. Itu kan untungnya orang kenal tak. Nyamun menahayam tuh umpan kenal makan ada. Paling baik tik sedikit. Nya melihat kenal benar aja. Ada nahalo ini sedang. Jadi aku ada takutan benar. Jam berapa dah? Salah wasda. Sedang dah. Sedang dah. Katanya belum. Nah, makanya apalagi jalan supaya kita nikmati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa orang yang mengamalkan 7 kan kasihnya 7 tadi itu kan 7 kali membaca Fatihah, 7 kali membaca qul huwallah, 7 kali membaca qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali qul a'udzu birabbin nas setelah selesai sembahyang Jumat. Pala sembahyang Jumat tuh nang membaca 7 toh. Kan di masjid di Temilihan ini mungkin masih ada juga yang mungkin masih kadang jalankan, ya ada masalah, itu biasa-biasa aja. Ada yang mungkin mengamalkan yang 7 setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, al-fatihah ya. Langsung baca 7. Siapa orang yang membaca 7 ini, maka orang itu mati dalam keadaan Islam. Makanya Pak, bila tulak sembahyang Jumat itu baca yang 7 tuh asa kada mungkin pulang gak ada hafal Fatihah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, nang kada hafal tunjuk tangan nah. Asa kada mungkin kada hafal. Cuma kadang-kadang bila sudah sembahyang Jumat itu banyak nama unjun. Bukan munjun ke laut, munjun di masjid. Orang alhamdulillah anu kana jujut ikan. Sangka tadi tuh tunduk-tunduk itu mendengarkan lawas benar dia ada khutbah. Tadinya lawas orang khutbah itu. Kadang-kadang tuh masih lumayan nah kayak gitu. Nang kada lumayan lagi. Ada kata pilihannya kayak itu juga. Ya apa nggak ada. Ya apa nggak ada. Mau unjun modelnya. Heran benar. Malam tadi kencang guring dari jam 8 sampai subuh guring. Sampai ke masjid guring ya bulannya.
Makanya bila talah karena sudah selesai sembahyang Jumat tadi itu, baca apa yang dibaca? Baca 7 tuh. Kata Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani pula, siapa orang yang membaca setelah selesai membaca yang 77, ini jalan untuk menuju mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya mati dalam keadaan husnul khatimah itu ada jalannya. Mungkin kita akan menjalani, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin hendak menjalani itu terserah pian, nanti pian hendak jalani. Jalan ada dan tidak dijalani. Apa yang dibaca? Membaca hilas tulil. Hilas tulil firdausi'ah wala aqwa ala naril jahimi. Berapa kali membaca itu? 5 kali. Maka kata Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang itu akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini makanya ini jalan menuju mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada beberapa pulang 4 macam yang apabila tegawi na 4 macam ini dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Apa yang 4 itu? Cukup sampai di sini. Tenang. Jam menunjukkan 15 menit lagi jam pukul 11. Aku tadi berdiri pukul 10 kurang 15 juga. Jadi aku hitung pas dah. Pas. Benyu haloi aja bang kan, jadi bisa dah pas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita diterima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama guru-guru kita, bersama tetangga kita, bersama orang-orang tua kita nanti di dalam surga. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu siratal ladzina ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad. Warajan ajilan ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Taqabbalallahu minkum.